Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman-temanku semuanya, selamat bertemu lagi di channel Kultum Harian pada hari ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan banyak rezeki yang barokah. Kali ini channel Kultum Harian akan membahas tentang sholat 5 waktu. Kalian tentu tahu sholat 5 waktu sangat penting bagi umat muslim. Karena ini tiang agama, maka siapa yang tidak melaksanakannya, sama artinya dia telah perlahan-lahan merobohkan agamanya Islam itu sendiri. Dan yang paling penting, menjadi pembeda umat Islam dengan umat agama lain adalah dengan sholatnya. Ibadah sholat 5 waktu ini diwajibkan pada umat Islam pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah sebelum hijrah ke kota Madinah dilakukan. Tepatnya saat malam Isra wal Mi'raj, 1,5 tahun sebelum hijrah. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Katsir radhiyallahu anhu, pada malam Isra Mi'raj tepatnya 1,5 tahun sebelum hijrah, Allah mewajibkan sholat 5 waktu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian secara berangsur Allah terangkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Sebagian ulama lain menerangkan 3 tahun sebelum hijrah. Ada juga yang menerangkan 5 tahun sebelumnya. Intinya dalam penentuan waktu terjadi Isra Mi'raj. Pada awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Nabi menerima perintah itu dengan ikhlas. Sampailah ketika beliau melewati langit ke-6, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apa yang Allah perintahkan padamu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Aku diperintahkan untuk melaksanakan 50 kali sholat dalam sehari semalam." Nabi Musa alaihissalam pun menjawab, "Umatmu tak akan mampu melakukan 50 kali sholat setiap hari, karena saya telah mencobanya pada umat sebelum umatmu, dan aku telah membina Bani Israel dengan susah payah. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan untuk umatmu." Aku pun kembali meminta kepada Robku, lantas Allah menguranginya 10 sholat, sehingga sisanya tinggal 40 sholat lagi. Lalu aku bertemu Nabi Musa kembali, namun beliau menyarankan seperti yang beliau sarankan sebelumnya. Terang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu terus kejadiannya, sampai Allah Azza wa Jalla memberi keringanan cukup melakukan 5 kali sholat dalam sehari semalam. Namun Nabi Musa tetap menyarankan beliau untuk minta keringanan, seperti saran beliau yang pertama. Hanya saja Nabi malu untuk meminta keringanan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Aku telah berulang kali memohon keringanan kepada Robku, sampai aku merasa malu, tetapi aku ridho dan menerima perintah tersebut." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Setelah aku melewati Musa, terdengarlah suara seruan. Telah aku sampaikan kewajiban atas kalian, dan aku berikan keringanan untuk hamba-hambaku." Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Ahmad. Allah berfirman, kurang lebih artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Quran Surat An-Nisa
Ada pelajaran bagus yang bisa kita petik dari kisah ini, sebuah keteladanan dari Nabi kita Muhammad SAW berupa sikap lapang dada menerima masukan orang lain. Beliau sangat tawadhu, menjadi pendengar yang baik saat berinteraksi dengan saudaranya, serta berkonsultasi kepada yang lebih tahu dan berpengalaman pada bidangnya. Juga hadis ini menunjukkan agungnya kedudukan sholat 5 waktu di sisi Allah, di mana saat Allah mensyariatkan pada umat ini, Allah langsung memanggil Rasulnya dan bicara langsung dengan Rasul perihal perintah sholat ini tanpa melalui perantara malaikat Jibril seperti biasanya. Kemudian peristiwa mulia ini terjadi di malam hari, untuk mengingatkan bahwa malam hari adalah waktu yang sangat sesuai untuk berkhalwat dengan Rabbul Alamin, saat-saat sunyi dan tenang untuk mengingat asma dan keagungannya, mengisi dosa dan kekurangan kita, beribadah dalam kesunyian. Jadi di sini bisa kita simpulkan sekitar 14 abad sudah perintah sholat ini dilaksanakan. Tapi apa kenyataannya? Masih banyak umat Islam yang mengaku Islam tapi masih menyepelekan hal ini. Sholatnya masih bolong-bolong, betul? Ayo ngaku. Iya, memang berat sekali sholat ini kalau kita tidak benar-benar ada niat kuat dan kesadaran. Mau duhur capek, siang-siang panas mungkin, mau asar males mau pulang kerja, mau maghrib capek pulang kerja belum mandi belum apa, mau isya juga males, udah ngantuk, mau subuh males bangun, dingin tarik selimut lagi. Ya Allah, inilah fakta umat abad ini. Padahal kita hidup serba ada, fasilitas serba cukup. Harusnya semua itu bisa membuat kita dalam rajin ibadah. Apalagi jika bicara ancaman bagi yang meninggalkan sholat, tidak main-main nasibnya. Banyak tertulis di kitab maupun dalam hadis. Kalian bisa cari tahu sendiri kompetensinya. Jadi pesan Al-Fakir untuk kawan-kawan semua, selalu jagalah sholat kalian. Enggak susah kok 5 waktu ini, mudah asal dibiasakan. Kalian merasa nyaman, nanti juga sudah biasa. Malah berasa ada yang kurang hidup ini jika kalian meninggalkan 1 kali saja sholat 5 waktu ini. Semoga Allah memberikan hidayah untuk kita semua agar selalu beristiqomah dalam beribadah. Itu saja yang kita bahas dalam pertemuan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan tutur kata. Yang benar hanya milik Allah, dan yang jelas salah adalah kebodohan dari saya. Jika ada yang ingin lebih jelas, tanyakan pada seseorang yang lebih ahli di bidang agama Islam di sekitar kalian. Terima kasih. Sekali lagi subscribe, like, komen channel ini agar bisa terus berdakwah. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.